Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadilah, NIM 2020010004, Prodi PAI regular semester 6A. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Langsung kepada yang pertama, yakni pengelolaan kurikulum. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yakni manajemen dan kurikulum. Nah, adapun kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, baik di dalam sekolah, di halaman sekolah, ataupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah, agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan juga, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan manajemen yang berbasis sekolah atau manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan tercapaian sasaran dalam visi misi lembaga, atau tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditentukan. Kemudian hubungan sekolah dan masyarakat juga harus dikelola secara produktif agar terbentuknya sinergi antara sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum untuk memahami, untuk membantu, untuk mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut untuk kooperatif, juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan, serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik dari masyarakat maupun pada pemerintah. Kemudian materi yang kedua tentang pengelolaan pendidikan. Peserta didik adalah seorang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, dengan bakat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pembelajaran. Manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pada pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar sekolah, di luar kelas. Nah, adapun pelayanan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan kemampuan peserta didik. Nah, manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga lulus dari sekolah tersebut. Tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Nah, tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Kemudian proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, aspirasinya, kebutuhan-kebutuhan, dan dari segi potensi peserta didik tersebut. Kemudian materi yang ketiga tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Kata pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Dan istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen. Tulisannya mah sama tapi cara pengucapannya beda merenya, tapi saya nggak tahu seperti apa pengucapannya. Pengelolaan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan juga yang dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada yang telah direncanakan untuk dilaksanakan serta dievaluasi secara teratur dan menurut prosedur tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing pelajar, tutor, instruktur atau fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, yaitu orang-orang yang diberi wewenang tanggung jawab untuk memimpin satu pendidikan atau supervisor. Kemudian yang kedua, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik seperti guru, dosen, dan yang lainnya. Kemudian tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan seperti guru BK, seperti seperti itulah. Nah, berdasarkan pengertian di atas tenaga pendidik dan kependidikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan peserta didik dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.